Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Hadir Ridho. NIM 42019279090. Jurusan Teknik Arsitektur, Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasi tentang tugas sebagai ajuan untuk ulangan tengah semester studi. Di sini studi literatur coworking space. Apa sih coworking space? Coworking space adalah ruang kerja baru di mana pengguna bekerja dengan orang-orang lain dari perusahaan atau organisasi lain yang berbeda namun di satu tempat. Coworking space berasal dari bahasa Inggris, yaitu tempat bekerja. Coworking space memiliki tujuan dan fungsi, yaitu sarana investasi pengusaha, sarana komunikasi antar pelaku, memberikan kenyamanan bekerja, menyediakan lapangan kerja, dan lain-lain. Fasilitas juga menarik karena di sini dalam satu ruangan ada kantin, ada ruang kerja, dan ruangan lainnya. Pelaku, pengusaha, mahasiswa, siswa, pegawai swasta. Pada studi kasus 1 saya survei di Diamond Virtual Office and Coworking Space yang beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 72, Akcaya, Sungai Bangkong, Pontianak Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Fasilitas yang diberikan juga sama, yaitu adanya free wifi dan lain-lain. Ruangan yang tentunya adanya tempat bekerja, grup maupun personal, harga yang relatif, pelakunya seperti studi kasus 2 saya survei di Intim Cafe and Coworking Space atau ruang kerja yang beralamat di Jalan Di Ahadi nomor 1A Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Fasilitas, ruang, harga, dan pelaku tidak jauh berbeda. Untuk studi kasus 3 yaitu V-Office Graha Surveyor yang beralamat di Jalan Gatot Subroto nomor K56 Jakarta, Provinsi DKI Jakarta. Fasilitas tidak jauh berbeda, ruang juga tidak jauh berbeda, pelaku juga sama, namun harga yang relatif lebih mahal dibanding studi kasus saya yang lainnya, karena selain berada di pusat ibu kota, juga tampilan bangunan yang begitu menarik sehingga juga menawarkan penawaran yang sedikit lebih mahal. Karena pada studi kasus keempat saya survei di Genius Idea Coworking Space yang beralamat di Jalan Magelang nomor 32-34 Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Fasilitas juga tidak berbeda dengan studi kasus lainnya, ruangnya juga sama, pelakunya juga sama, namun tetap harga yang menjadikan ciri khas atau yang menjadikan pembeda dibandingkan segala fungsi dari coworking. Pada studi kasus 5, ini berada di luar negeri, yaitu Office for Architecture Studio and Coworking Space yang berlokasi di Ferrol, Spanyol. Fasilitas, ruangan, pelaku, dan lain-lainnya tidak jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia. Ternyata coworking space yang di luar negeri juga menyediakan hal yang sama juga seperti di Indonesia pada kemudian dalam menentukan ruangan, menentukan bangunan coworking space, kita juga harus memiliki kebutuhan ruang, di mana siapa sih pelakunya di dalam bangunan tersebut, misalnya karyawan, satpam, mahasiswa, dan lain-lainnya. Kemudian kita karakteristikkan pelaku tersebut, misalnya karyawan adalah servis, kemudian pola aktivitasnya seperti apa, sehingga kita mendapatkan ruangan-ruangan apa saja yang menjadi kebutuhan ruang si karyawan tersebut. Kemudian besaran ruang, ketika kita sudah menentukan ruangan apa-apa saja, kemudian kita jabarkan di dalam ruang tersebut, kemudian jumlah ruangnya berapa, jumlah pelaku pada umumnya, kemudian perbesaran ruangannya,
berapa dikalikan dengan 30 jumlah pelaku dapat besaran ruang terhadap pelakunya 2,4 meter persegi. Kemudian furnitur atau barang-barang yang berada di dalam ruangan tersebut, misalnya meja, kursi, lemari, proyektor, AC dan lain-lainnya, kita hitung semuanya perbesaran ruang. Kemudian kita BRP besaran ruangan pelaku dan BRF besaran ruangan furnitur kita gabungkan, kemudian dengan menggunakan sirkulasi 30% pada umumnya dan dijumlahkan, semuanya mendapatlah hasil 112 lebih ini yang menjadi acuan kita bahwa meeting room minimal 112 juga yang lainnya. Dan pada akhirnya semua jumlah yang kita hitung kita jumlahkan bersama-sama, kita totalkan semuanya, sehingga itulah menjadikan kita acuan bahwa luas sekian adalah luas. Kemudian persyaratan ruang kita mesti harus tahu, misalnya contoh kita menggunakan meeting room. Meeting room adalah kategorinya privat. Di dalam meeting room, apakah pencahayaannya alami atau buatan, penghawaannya alami atau buatan, kebisingan tinggi atau rendah, dan lain sebagainya, kita tentukan apakah di situ menggunakan alami atau tidak, menggunakan tingkat kebisingan tinggi atau rendah, kelembapannya kering atau basah. Itu harus kita tentukan sehingga kita tidak kebingungan dalam. Kemudian matriks hubungan ruang di sini bertujuan untuk menjadi acuan kita menentukan tempat di mana kita akan meletakkan suatu ruangan tersebut. Contohnya meeting room, workshop. Ini adalah bulat hitam full, dan di keterangan bulat hitam full adalah dekat dan berhubung. Lokasi dalam menganalisis tapak, misalnya kita ingin membangun suatu coworking space atau bangunan. Di sini saya menggunakan contoh yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, simpang Jalan MT Haryono. Luasnya 40 meter kali 50 meter, yaitu 2000 meter persegi, GSB 20 meter dari RMJ, dan KDB 60% dari luas tapak. Kenapa saya pilih di sini? Karena lokasinya yang berada di pusat kota, kemudian dekat dengan fasilitas ibadah, dekat dengan sumber perdagangan, wisata, dan lain sebagainya. Saya kira cocok untuk menjadikan lahan tersebut atau tapak tersebut. Di dalam kebisingan, kita menganalisis tapak. Kebisingan adalah salah satu aspek vital, di mana kebisingan juga harus menjadi faktor utama ketika kita membangun suatu bangunan. Karena percuma bangunan bagus, tetapi ribut, itu sama saja kita tidak bisa menikmati. Pak, Ridho. Oh, Ridho. Oh, itu nikmat. Dan vegetasi, yaitu pohon-pohon segala. Dituang ke limbah lagi tuh. Kalau limbah tuh 1 juta lebih. Dibilang kan? Dan lain sebagainya. Pencahayaan, bagaimana kita mengatur pencahayaan pada siang hari, pada Udah keras ya. drainase, kemudian aksesibilitas dan jalur masuk, jalur keluar, sehingga tidak. Menyelesaikan kuliah online, Pak. Dan kesimpulannya seperti ini, di mana pencahayaan kita juga harus mementingkan aksesibilitas, di mana jalur masuk dan jalur keluar, kebisingan yang mana yang tingkat ketinggian harus kita rendahkan, drainase yang kurang harus kita lebarkan, view yang kurang menarik harus kita menarik. Kemudian vegetasi yang mana kurang harus kita tambah, dan lintas matahari di mana kita mengatur tersebut.
Kemudian kita masuk ke organisasi ruang, di mana organisasi ruang adalah tahap kita menentukan denah. Dan di sini seperti ini organisasi ruang saya, penempatannya dengan kriteria dan nama-nama ruang. Di dalam plotting juga tidak jauh berbeda dengan organisasi ruang, namun di plotting sudah menandakan situasi yang berada di tapak tersebut. Contohnya ada tanaman, kemudian jalan. Kemudian kita masuk ke konsep transformasi bentuk. Di sini saya menggunakan sepatu sebagai ide konsep saya dalam mendesain denah. Dari sepatu kita terus masuk di organisasi ruang. Ada ruangan yang kita kurangi dan ada ruangan yang kita tambahi, sehingga menjadi seperti ini. Dan kita putar 90 derajat ke kanan untuk sebagai acuan kita konsep dalam menentukan denah, yaitu seperti ini. Di rancangan tapak yaitu seperti side plan, di mana side plan saya seperti ini, yang ada pohon, kemudian pos satpam di depan, pohon di belakang, tempat parkir, jalan, aksesibilitas masuk, aksesibilitas keluar. Kemudian setelah kita menentukan rancangan tapak, baru kita menemukan draft denah, di mana tempat pos satpam, di mana parkir, di mana lobi, ruang servis, workshop, dan ruangan lain sebagainya. Kita temukan ini dari plotting, dari organisasi ruang, dari konsep transformasi bentuk, sehingga dapat. Kemudian tampak, di sini adalah tampak depan saya, ini tampak belakang saya yang menggunakan konsep atap miring satu sebelah dan yang satunya lebih kecil, dan yang di belakang ini tampak samping kiri dan ini tampak samping kanan saya, dan ini adalah pos satpam, dan ini adalah contoh maket yang sudah saya buat. Ini seperti ini contoh yang saya maket yang sudah dibuat. Untuk sisi sebelah kiri juga sama. Ini sisi belakang. Kemudian ini sisi samping. Dan di sini ini adalah kerawang untuk musola. Di sini kerawang lorong, ini jendela lobi dan lain sebagainya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata, salah menjelaskan, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.